Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, this I know and I say yes. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let his little child come and sing. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, this I know when I say yes. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. Every now and then when you feel like you are on your own, sing this song and remember you are never all alone. 'Cause Jesus loves you. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, this I know, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, this I know and I say yes. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Selamat pagi adik-adik, apa kabar nih? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini Kak Leli bisa bertemu dengan adik-adik di sekolah minggu GKI Gading Serpong.
kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum untuk ikutan sekolah minggu hari ini? Ayo. Kakak lihat dulu ya siapa yang sudah siap ini. Semuanya siap-siap ya. Tapi sebelum kita memulai untuk menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Adik-adik semuanya ikutin Kak Leli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong Tuhan berkati sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Alkitab yang menceritakan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Adik-adik tahu tidak? Mengapa ya Tuhan Yesus mau mati di salib? Padahal Tuhan Yesus nggak berdosa. Kenapa ya? Betul, karena Tuhan Yesus sayang, cinta kepada kita. Nah, Kak Leli mau ajak adik-adik semuanya untuk menyanyikan satu lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita betapa Tuhan Yesus cinta pada kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita karena Dia begitu cinta pada kita. Nah, kita sekarang akan menyanyikan satu lagu lagi ya yang mengingatkan kita betapa Tuhan Yesus cinta kepada kita. Lagunya judulnya Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Kaki tangannya siapa? Kaki tangannya Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tidak melihat
Tuhan Yesus sudah menunjukkan betapa Tuhan Yesus mengasihi kita, betapa besarnya kasihnya kepada kita. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menunjukkannya? Dia mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib karena Dia mengasihi kita. Dan kita juga mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi sesama kita. Nah, kita mau nyanyikan lagu ya. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kita mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kita mau menyanyikannya dalam bahasa Inggris. I have decided to follow Jesus. Adik-adik boleh ikutin Kak Leli ya menyanyikannya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekali lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa menyimpan persembahan adik-adik di dalam celengan dulu ya. Dan nanti dibawa ke sekolah minggu lagi ketika kita sudah bisa beribadah di gereja. Ya, sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Jadi kita ingat, ketika kita memberikan persembahan, kita memberikannya dengan penuh sukacita. Ya, yuk kita nyanyikan sama-sama. Berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik. Adik-adik ikutin Kak Leli ya untuk berdoa di rumah. Nah, bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata. Kita akan berbicara kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan tolong berkatilah persembahan kami agar berguna bagi sesama kami dan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Hari ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita akan menyanyikan satu lagu dulu ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Nah, nanti adik-adik boleh ikutin gerakan Kak Leli ya sambil menyanyikan lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
anak-anak, jumpa lagi dengan Tante Eva. Apa kabarnya nih? Sehat ya? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Pagi ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan tentang anugerah keselamatan yang diberikan untuk kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ajar kami untuk dapat menjadi anak-anak yang manis, untuk mau mendengar cerita firman Tuhan dengan sikap yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus diadili tanpa salah, lalu dijatuhi hukuman. Apa hukumannya ya? Ya, dia disiksa dan disalib. Seperti ini. Lihat, kedua tangannya dipaku dan kakinya. Tuhan Yesus sangat menderita. Apakah Tuhan Yesus bersalah? Tidak. Lalu, kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita, sehingga Ia rela disiksa dan disalib. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena Ia sangat sayang pada kita. Kita yang salah dan berdosa ini yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita untuk dihukum. Anak-anak, bagaimana kelanjutan cerita Tuhan Yesus setelah disalib ya? Yuk kita lihat video yang satu ini. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan." Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu
kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Anak-anak sudah lihat cerita dari video tadi ya? Tante Eva mau tanya nih, di mana Tuhan Yesus disalibkan? Di bukit apa? Ya betul, Golgota. Apa nama lain dari Golgota ya? Tempat tengkorak. Nah, saat pagi hari pukul 9, Tuhan Yesus disalibkan. Banyak orang yang menyaksikan. Juga para wanita yang mengikuti dia dari Galilea ikut menyaksikannya dari jauh. Mereka sangat sedih, tapi ada juga yang marah-marah dan menghina Tuhan Yesus. Hingga pada jam 12 siang, tiba-tiba langit menjadi gelap sampai jam 3. Dan saat itu Tuhan Yesus berteriak dengan suara nyaring. Katanya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Setelah itu, apa yang terjadi ya? Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Lalu tabir bait suci terbelah menjadi 2. Saat berkata demikian, Tuhan Yesus lalu mati. Tuhan Yesus mati, anak-anak. Dan ada seorang tentara yang juga kepala pasukan ada di dekat salib Tuhan Yesus. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus mati. Dan dia mengakui, katanya, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Bagaimana dengan orang banyak yang tadinya marah-marah dan menghina Tuhan Yesus? Mereka semuanya menyesal dan pulang sambil memukul-mukul dirinya. Tanda menyesal. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mati. Banyak yang bersedih. Lalu ada seorang yang baik hati yang bernama Yusuf dari Arimatea. Ia adalah salah satu majelis besar yang tidak setuju dengan putusan dan tindakan anggota majelis itu untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ia berasal dari Arimatea. Ia memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya ke dalam kubur yang digali dalam bukit batu dan menutupnya dengan batu yang sangat besar. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dengan cara disalib sebagai korban penebus dosa untuk menghapus dosa manusia. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus ya. Kita yang sudah dihapus dosanya, jangan berbuat dosa lagi. Ingat salib Tuhan Yesus kita, supaya kita tetap hidup sebagai anak-anak yang telah menerima anugerah keselamatan dan pengampunannya. Yuk kita semakin menyayangi Tuhan Yesus dengan hidup menurut firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara mengucap syukur dan percaya pada Tuhan Yesus. Kita bisa mengucap syukur dengan cara rajin beribadah sekolah minggu, sayang keluarga, papa, mama, kakak, adik, opa, oma, teman-teman semuanya. Selalu menolong orang lain dan melakukan yang baik dan benar. Bisa ya? Pasti bisa. Nah, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu. Sekarang kita mau baca kembali ayat hafalannya dari yang minggu lalu. Masih ingat tidak? Ada lagunya juga loh.
Kita baca ayat hafalannya ya. Adik-adik, ayat hafalan hari ini sangat indah. Diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik bisa menghafalkan dan mengingatnya dengan menyanyikan pujian ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Hai adik-adik. Nah, tadi semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, firman tadi tentang apa adik-adik? Iya, tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Nah, jadi adik-adik, sekarang kita sudah tidak berdosa lagi. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Nah, hari ini, aktivitas hari ini kita mau buat ini dia. Nah, yuk adik-adik kita sama-sama buat ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 lembar HVS, 3 lembar origami berwarna bebas, 1 buah double tape atau juga bisa diganti dengan lem, 1 buah pensil, gunting, koin, dan juga spidol. Nah, spidol ini boleh berwarna bebas dan juga boleh dengan spidol, selain spidol papan tulis juga bisa. Nah, kita mulai membuat ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat salibnya dulu ya. Sekarang kita ambil 1 lembar kertas origaminya berwarna coklat ataupun adik-adik mau pakai warna lain boleh. Nah, kita lipat bagi 2 ya adik-adik. Yang bagian berwarnanya di sisi yang dalam. Nah, seperti ini. Kita lipat bagi 2. Nah, sudah. Nah, jadi depan belakang warna putih ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita lipat bagi 2 lagi adik-adik. Bisa semua ya. Nah, kalau sudah adik-adik, kita lipat bagi 2 lagi ya. Seperti ini. Sudah? Oke, jadi seperti ini ya. Sekarang kita buka. Kita buka origaminya sampai seperti ini. Nah, ini kayak gini. Kita lipat. Oke, sampai seperti ini ya adik-adik. Sekarang adik-adik ambil pensilnya. Ambil pensil, terus
buat garis nih. Garis yang lekukan, ini kan sisi yang kebuka adik-adik. Kita buat di sisi yang tertekuk ya, yang seperti ini tertekuknya. Terus kita buat. Nah, kita bikin garis dari ujung ke ujung. Oke. Kita ikutin belahan garisnya ya. Nah, kalau sudah, garis ini dari tengah, ini setengah, kita naik dikit. Nah, kita buat garis ke arah ujung. Kita tarik. Bisa ya adik-adik? Nah, kita buat. Nah, buat garisnya ini jangan terlalu kecil ya adik-adik, jadi agak lebih lebar nih, kayak gini. Lebar ya, kita tegasin lagi garisnya. Nah, sekarang adik-adik kita mau menggunting ya, bisa minta tolong mama atau papa, atau kalau adik-adik sudah bisa mulai belajar menggunting, adik-adik boleh menggunting sendiri, tapi dilihati oleh papa dan mama ya. Nah, kita gunting, ikutin bentuk garisnya. Nah, adik-adik sudah? Kalau sudah, nah jadi deh salibnya. Jadi adik-adik, nah ini bentuk salib. Nah adik-adik, sekarang kita mau mencetak gambar tangan kita ya. Nah, kita ambil lagi kertas origami warna hijau atau warna yang lain. Kita balik, kita ambil sisi yang berwarna putihnya ya adik-adik. Terus kita akan cetak tangan kita di sini. Nah, karena tangan kakak besar, jadinya kakak miringin kertasnya. Kalau adik-adik tidak muat, boleh juga dimiringin. Nah, adik-adik boleh minta tolong bantuan mama atau papa untuk bantu mencetak ya. Nah, kalau sudah, ujungnya kita rapetin ya adik-adik. Nah, kita bikin melengkung. Oke. Nah, kalau sudah, kita gunting lagi ya adik-adik. Nah, hati-hati ya mengguntingnya. Nah, adik-adik, jadi deh gambar tangan. Nah, adik-adik, untuk lembar yang terakhir, ini harus berwarna merah ya adik-adik. Nah, sangat diusahakan kalau bisa warna merah. Nah, ini kita balik. Kemudian kita cetak menggunakan uang koin ya. Pakai pensil. Nah, kita cetak. Nah, kalau sudah, kita gunting lagi ya adik-adik. Ini kita gunting. Nah, adik-adik jadi deh bulatan berwarna merah. Nah, sekarang kita udah punya 3 ya. Gambar tangan, bulatan merah, dan gambar salib. Kita ambil kertas HVS kita yang tadi ya. Nah, ini kertas HVS. Terus kita mau tempel ya adik-adik. Kita mau tempel gambar tangannya di tengah. Terus lambang gambar tangan ini melambangkan kita ya adik-adik. Nah, kita, terus ini adalah tadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, tangannya dipaku ya adik-adik. Ini melambangkan harusnya kita yang dihukum mati. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati menebus kita di kayu salib. Nah, sekarang kita tempel dulu ya adik-adik. Nah, kita boleh pakai double tip ataupun pakai lem. Nah, adik-adik, jadi tadi ini tangan ini melambangkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, seharusnya kita ya adik-adik yang menanggung dosa-dosa kita. Ya, kita yang harusnya dihukum. Nah, ini kan tadi Tuhan Yesus tangannya dipaku. Oke. Nah, ini melambangkan darah. Nah, yang menebus kita siapa adik-adik? Iya betul, Tuhan Yesus ya.
Nah, di kayu salib Tuhan Yesus menebus kita. Nah, adik-adik kita tempel ya salibnya di depan tangan kita. Nah, gini. Ya, artinya Tuhan Yesus sudah menebus kita. Sekarang kita tulis ya adik-adik. Kita tulis kalau misalnya pakai spidol ya. Kalau kita itu ditebus Tuhan Yesus itu udah lunas ya. Nah, kita tulis dulu lunas. Sini. L U N S. Nah, lunas ya adik-adik. Artinya Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa kita. Sudah menebus semuanya tanpa terkecuali adik-adik. Nah, adik-adik, aktivitas yang sudah kita buat ini, nah di sini ada gambar tangan ya. Tangan ini melambangkan kita sebagai orang-orang yang berdosa adik-adik. Nah, untuk yang bulatan merah ini melambangkan dosa-dosa kita. Tadi kan Tuhan Yesus dipaku ya di kayu salib. Nah, ini melambangkan paku adik-adik. Seharusnya kita yang dihukum. Karena kitalah yang berdosa ya adik-adik. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus, salib ini melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati dan menebus dosa kita. Nah, sehingga dosa-dosa kita telah dihapuskan adik-adik oleh Tuhan Yesus. Dan kita telah dibayar lunas. Artinya Tuhan Yesus telah menghapus semua dosa-dosa kita. Lunas ya adik-adik. Nah, aktivitas hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Halo adik-adik semua, kita mau belajar lagu tema Paskah ya tahun ini. He is risen, I'm not afraid. Kita belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen. I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Sekali lagi ya. Kita pakai gerakan, belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen. I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. He is our God and our Savior. He is risen. I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus mau memberkati firman yang sudah diberitakan. Meskipun kami masih anak-anak Tuhan, biar Engkau mampukan kami untuk bisa mengerti bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati di kayu salib dan menebus segala dosa pelanggaran kami. Tuhan Yesus juga memberkati keluarga kami, Papa dan Mama, kakak beradik kami, biar semuanya Tuhan ada di dalam lindungan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, ini seluruh doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah sekolah Minggu selanjutnya. Bye-bye. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives, because